Halo guys, kembali lagi bersama kami di channel Arafi. Masih membahas seputar kasus Nikita Mirzani teman-teman. Dan kali ini, pada sidang kali ini Nikita Mirzani absen untuk hadir dalam persidangan. Lantas hal tersebut membuat persidangan yang akhirnya ditunda. Dan putusan untuk penangguhan penahanan dari Nikita Mirzani juga ikut ditunda teman-teman. Hal ini dikarenakan Nikita Mirzani sedang dalam kondisi yang tidak baik teman-teman, di mana beliau dikabarkan mengalami sakit gigi dan pusing kepala, sehingga membuat Nikita Mirzani tidak bisa menghadiri persidangan pada hari ini teman-teman. Ini dia videonya. Jadi saya tanya lagi kepada terdakwa, bagaimana bisa mengikuti persidangan? Posisi saya bengkak yang mulia karena crownnya kan pecah, di dalam crownnya itu ada implan, di implannya itu kendor dan dari kemarin pecahnya, jadi sebelah saya sini sakit yang mulia. Dari penasihat hukum ada yang mau disampaikan? Iya, terima kasih yang mulia. Jadi memang kami juga mendapat informasi bahwa klien kami itu sakit, gitu kan. Nah, dengan dalam kondisi seperti ini, tentu kita harus menghargai juga bahwa tidak bisa melanjutkan proses persidangan ini, dan tidak ada salahnya bahwa kita bisa menunda persidangan ini di minggu depan. Itu yang pertama yang mulia. Yang kedua yang mau kami sampaikan juga, karena dikasih kesempatan, bahwa terdakwa ini terkait dengan permohonan penangguhan yang beberapa minggu kemarin itu yang sampai saat ini belum mendapat konfirmasi dari majelis hakim yang mulia. Demikian. Suratnya belum gitu. Tembak-tembak. Oh ini hakim sedang memikirkan ya guys ya tentang keberlanjutan sidang teman-teman. Lagi diskusi. Jadi begini terdakwa ya, penasihat hukum dan penuntut umum ya, setelah kita bermusyawarah dan tentunya kita nanti minta kepastian dari terdakwa. Kalau memang sakit ya ke dokter, kan ada dokter. Biar jelas ada hitam di atas putih. Kalau sehat ya dinyatakan sehat, kalau sakit ada surat keterangan dokter ya, begitu ya. Jadi untuk hari ini kita setelah musyawarah kita akan tunda ya. Dan terkait dengan penangguhan penahanan, majelis juga sudah bermusyawarah ya. Dan untuk sementara tetap terdakwa tetap berada dalam tahanan begitu ya. Dan kepada ahli atau saksi yang sudah hadir ya, jadi mengingat kondisi terdakwa ya, kita setelah mempertimbangkan semuanya, masa penahanannya juga, kita akan menunda. Jadi untuk hari ini belum bisa kita periksa. Nanti hadir lagi pada hari Kamis tanggal 11 ya, tanggal 11. Mudah-mudahan bisa secara offline ya, karena ini kita hari ini secara online karena satu sisi ada permintaan dari kejaksaan, sisi lain kita sudah ketahui secara umum ya kondisi sedang tidak baik, sehingga dikhawatirkan daripada terjadi sesuatu mending kita online ya. Jadi kembali lagi kita tunda sampai penegasan dulu ya kepada terdakwa ya, agar segera ke dokter biar kita ada kepastian sakit atau tidak. Begitu terdakwa ya? Iya yang mulia, sudah dicek di dokter sini, tapi memang alatnya tidak
tidak memadai yang mulia. Oke, jadi kita tunda sampai hari Kamis tanggal 11 September 2025. Terdakwa tetap jaga sehat dan kembali nanti ke tahanan. Sidang selesai dan ada yang sampai. Nah itu ya guys ya, jadi dikarenakan dengan kondisi Mbak Nikita Mirzani yang sedang kurang sehat teman-teman, akhirnya persidangan ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 11 September 2025, tepatnya pada hari Kamis teman-teman. Dan lebih lanjut mengenai kondisi sakitnya Nikita Mirzani teman-teman, muncul pernyataan dari Vista Putri yang mengaku bahwa beliau merasa kesal teman-teman, akibat banyaknya para warganet dan banyaknya para pengunjung sidang. Tak terlepas dari sosok jaksa juga yang menganggap bahwa Nikita Mirzani sakitnya hanya berpura-pura teman-teman. Ini dia pernyataan dari Vista Putri teman-teman. Mari kita saksikan videonya. Vista Putri kesal Nikita disangka pura-pura sakit. Ditunda ya karena Niki lagi sakit juga. Tadi di layar juga kelihatan banget mukanya itu bengkak ya karena dia sakit gigi, bengkak, giginya bengkak, kembang matanya gitu. Dan tapi sempat debat sih antara hakim dan JPU mengenai masalah sidang kenapa ada sidang ditunda karena Pak Hakim sempat berbicara kepada jaksa penuntut umumnya, kenapa kok baru sekarang gitu, kok hari ini sudah siang gitu, kenapa kok baru ada kata-kata sakit gitu. Dan surat dokter, hakim bilang surat dokter itu belum ada, di make sense ke JPU-nya juga ternyata memang belum ada dan belum ada berapa menit kemudian berapa jam setengah jaman baru ada surat susulan gitu. Kalau Nikita memang sakit gitu, dari dokter yang berada di situ. Nah, kalau untuk akhirnya sidang ditunda Kamis depan. Gitu. Terus kondisi sidang gimana tadi? Kondisi sidang sepi ya, karena sidang ini adalah sidang online, Mas. Gitu. Jadi si Niki berada di sebuah tempat, ya. Mahil juga di. Ya. Dan sidangnya dan tadi barusan Vista keluar melihat sidang Mahilnya juga sakit muntaber ya, Mahil muntaber. Nah entahlah ya, mungkin karena ya cuaca juga atau apapun itu ya, maklum namanya orang pikiran ya, Suruh berobat ya. Ya, nah hakim juga menjelaskan kok kenapa gitu loh, yang Niki juga sakit, yang si Mahil juga sakit, sama-sama sakit, tapi kenapa tidak lapor dari awal gitu loh, sedangkan sudah beliau Pak Hakim dan hakim anggota dan semuanya pengacara sudah hadir, semuanya sudah siap. Kenapa baru ngomong sakit? Nah itu dia. Jadi di Nikita tadi ada perdebatan juga, di sidang Mahil juga ada perdebatan juga. Kenapa baru sekarang hari ini dinyatakan sakit? Gitu. Tapi memang keadaannya Mahil sakit. Gitu. Di kepalanya aja ditempelin ditempelin oyo, sama dia pakai masker. Si Niki juga tadi suaranya bindeng, mungkin dia flu juga gitu. Tapi sekarang gimana juga ya, kalau misalkan sidang nggak ditunda ya. Tadi sempat debat karena apa? JPU ini ngotot untuk sidang terus. Nah, ya nggak bisa lah. Orang sakit kok ngotot pengen sidang gitu. Niki udah lemes lah ibaratnya ya. Masuk dari mukanya, dari pipinya juga bengkak, terus apalagi tadi ya, sembab matanya, nggak dandan. Biasa saya tahu Niki sekali ya,
Niki itu selalu apapun itu selalu dandan gitu ya, selalu make up gitu ya. Ini enggak sama sekali. Hanya cuma pakai kacamata doang. Nah ya orang sakit kok. Nah tadi ada satu, jadi beberapa netizen yang di sini ya, kalau nggak tahu jangan sok tahu, ngomong bohong. Mail bohong lah, Nikita bohong lah sakitnya. Hey, lu emang mau sakit? Lu coba sok ya. Agi, rasain itu sakit giginya kayak apa? Pernah kan lu sakit gigi kayak apa? Diajak ngomong orang aja nggak nyambung ya, apalagi ini persidangan yang harus dibicarakan dengan diklarifikasi dengan yang baik, yang bagus dan benar. Karena apa? Menyangkut sidang di hari ini yang memang memunculkan dua saksi aja tadi dipulangkan karena mereka berdua sakit gitu. Jadi nggak ada rekayasa bohong, itu tidak ada. Jadi netizen sekali lagi jangan pernah ngomong bohong. Emang lu mau lu sakit, hah? Emang lu mau sakit gigi? Enggak kan? Emang lu mau sakit kepala sampai dikasih koyo? Emang lu mau sakit muntaber? Nah, lu mikir dari situ, nggak ada bohong, bodoh. Mana sih? Udah ya mas, jadi emosi ini netizen yang nggak tahu ini pada kebanyakan ngomong, kebanyakan bacot tau nggak sih? Ya ngomongnya itu apa namanya disekolahin gitu loh. Orang lagi sakit disuruh sidang, hakim aja bisa ngasih toleransi untuk sidang ditunda, kok lu lagi ngomongnya nggak benar. Gimana sih? Netizen udah diem. Netizen tuh nyimak gitu loh, kalau mau berita-berita, tahu beritanya seperti apa, update-nya. Diam, nggak usah komen lu pada. Emang lu kenal Niki? Emang lu kenal Mail? Hah? Enggak kan? Nggak kenal semuanya kan? Nah maka dari itu, jangan ngomong bohong-bohong, orang sakit beneran. Orang sakit, nggak ada yang mau sakit sayang, ya. Orang mau cuma sehat, rezeki sehat, gitu loh. Jangan ngomong bohong-bohong. Itu netizen yang SDM-nya rendah, tau nggak? Ya paham ya dari situ ya. Udah. Nanti kalau diterusin mas, ini jadi luas ini, jadi melebar kemana-mana ya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti netizen ya di situ ya. Oke. Mau jadi seolah-olah Apalagi? kayak misalnya itu kembali. Aku tahu belum ada penangguhannya, belum ada jawaban gitu. Tapi kabarkan minggu lalu Kak Niki sempat mengajukan penangguhan penahanan demi anak. Kan banyak banget tuh berita hoaxnya yang dipakai video lama, video yang waktu nunggu si Fadel itu kan. Makanya ini tuh berita yang dibikin ini nggak tahu oleh siapa, tapi yang pastinya netizen harus lebih smart melihat berita itu beneran dari mana asalnya dan lebih teliti lah buat lihat sebelumnya, berita-berita yang sebelumnya yang udah lama gitu ya, foto-foto lamanya, video-video lamanya kan gampang, tinggal nyari aja kok di TikTok kayak atau di mana di sosmed yang lainnya. Ini tuh video udah lama gitu, jadi kan kita bisa lihat tanggalnya juga, tanggal berapa nih, ada jelas banget bulannya, bulan 3, bulan 4 gitu. Jadi jangan gampang terhasut berita hoax gitu kan.